James bukanlah tipe pria yang paranoid. Ia mempercayai Leona seperti seseorang mempercayai detak jantungnya sendiri, tanpa bertanya, tanpa curiga, tanpa mencari celah di tempat yang selalu tampak kokoh. Kisah mereka begitu indah, seolah ditakdirkan untuk abadi. Pasangan yang membuat banyak orang iri, yang selalu datang dengan senyum di pesta ulang tahun, yang saling berbagi tatapan penuh arti di tengah rutinitas kehidupan dewasa yang kacau. Namun, sore itu, saat duduk di sofa ruang tamu, James merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Gavin, sahabatnya sejak kuliah, datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya pucat, matanya menghindari kontak langsung, dan suaranya yang biasanya mantap, kini bergetar seolah menanggung beban yang mustahil. James mengira ini masalah pribadi, mungkin sebuah kehilangan atau kabar buruk, tapi ia sama sekali tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Gavin mondar-mandir di ruangan itu, menyisir rambutnya dengan jari seolah mencoba menata pikirannya sebelum mengucapkannya. Lalu, ia berhenti mendadak dan menatap James dengan ekspresi yang mencampurkan rasa bersalah, sakit, dan kesetiaan. Dengar, aku melihat Leona tadi malam di sebuah bar dekat Jefferson Street. Dia tidak sendirian. James mengerutkan kening, bingung. Oke, lalu dia bersama siapa? Dengan seorang pria. Mereka, mereka sangat dekat, kau tahu. Sangat, sangat dekat. Keheningan yang menyusul terasa begitu berat, seolah memampatkan udara di dalam ruangan. James tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Gavin, menunggu lebih banyak, berharap ada penjelasan logis yang bisa mengangkat beban pernyataan itu dan mengubahnya menjadi kesalahpahaman biasa. Tapi Gavin melanjutkan. Mereka berciuman, James. Ciuman yang tak mungkin salah diartikan. Itu bukan sekadar kecupan singkat. Bukan pelukan lama. Itu intim. Sesuatu yang tidak kau lakukan dengan teman biasa atau rekan kerja. Aku bersumpah, aku tidak ingin mempercayainya. Tapi aku tetap di sana, di trotoar, mengamati, mencoba mencari penjelasan lain. Tapi tidak ada. Kata-kata Gavin meresap perlahan. Setiap suku katanya bagai paku yang dipalu dalam gerak lambat. Dunia James seakan kabur sejenak. Perutnya terasa mulas, tangannya berkeringat, dan sensasi jatuh tanpa akhir menguasai tubuhnya. Rasanya seolah ia terperosok ke dalam lubang yang 5 menit lalu bahkan belum ada. Ia ingin berteriak. Ia ingin menyangkal. Ia ingin mengatakan Gavin salah mengenali Leona, tapi ia tahu tatapan di wajah sahabatnya. Itu adalah tatapan seseorang yang mengatakan kebenaran, bahkan jika itu berarti menghancurkan hati orang lain. James menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Pikirannya berlari ke 1000 arah. Apakah ada tanda-tanda? Perubahan sikap Leona, jarak yang terasa, alasan yang aneh. Tidak ada yang terlintas, tidak ada yang masuk akal. Bahkan, beberapa hari terakhir, Leona tampak lebih mesra, lebih hadir, lebih manis. Seperti seseorang yang mencoba menebus sesuatu. Pikiran itu membuat perut James semakin mual. Kau yakin? Tanyanya dengan suara berat. Gavin hanya mengangguk, matanya penuh duka. Andai saja aku tidak yakin, tapi aku melihatnya, dan aku tahu, jika situasinya terbalik, kau akan melakukan hal yang sama untukku. Kepercayaan itu ibarat istana. Butuh bertahun-tahun untuk membangunnya, tapi satu retakan saja. Satu retakan kecil bisa meruntuhkan seluruh bangunannya. James tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu apakah harus langsung menghadapi Leona, menangis, berteriak, atau hancur berkeping-keping. Tapi ia tahu ia butuh jawaban. Dan ia ingin jawaban itu datang dari mulut Leona sendiri. Malam itu, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka makan malam bersama, membicarakan hal-hal sepele, dan Leona tampak normal. Tapi sekarang, dengan pikiran yang waspada, James mulai memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Cara Leona memeriksa ponselnya, senyum yang terasa dipaksakan saat ia mengatakan sesuatu yang lebih intim, tatapan kosong yang sesekali muncul di tengah percakapan penting.
Tidak ada yang mencolok, tapi sekarang semuanya tampak mencurigakan. Dan dalam keheningan itu, dalam ketenangan yang tegang, James membuat keputusan. Ia tidak akan langsung menghadapinya. Ia butuh bukti. Ia butuh kepastian. Ia ingin melihat kebenaran dengan matanya sendiri, agar ketika saatnya tiba, ia memegang semua kartu di tangannya. Diam-diam, ia akan memasang pelacak GPS di mobil Leona. Itu bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Tapi sekali lagi, ia juga tidak pernah membayangkan akan dikhianati. Sambil menatap langit-langit kamar di tengah malam, James menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Seolah sebagian dari kepolosannya telah mati, dan di tempatnya tumbuh tekad yang sunyi dan nyaris kejam untuk menemukan sejauh mana wanita yang ia cintai telah melangkah, dan dengan siapa. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Keesokan paginya, James terbangun dengan dada sesak dan kepala berat. Seolah semalaman ia berlari dari api yang tak terlihat. Kopi di meja menjadi dingin tak tersentuh, sementara ia menatap kosong, terbebani oleh pilihan yang akan ia buat hari itu. Ia merasa dikhianati, tapi ia masih ingin, bahkan butuh, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mendengarnya dari Gavin tidak cukup, membayangkannya tidak cukup. Ia menginginkan kebenaran mentah tanpa ruang untuk keraguan. Maka ia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan berkendara dalam diam menuju sebuah toko elektronik otomotif kecil di seberang kota. Ia memilih tempat yang paling tersembunyi, jauh dari siapapun yang mungkin mengenalnya. Ia meminta bantuan petugas toko tanpa memberikan banyak detail. Ia hanya berkata, "Saya butuh pelacak kendaraan. Yang kecil, saya harus bisa memantaunya secara langsung dari ponsel." Petugas itu menunjukkan beberapa pilihan, dan James memilih yang paling kecil, senyap, dan tidak mencolok. Ia membayar dengan uang tunai, tidak meminta strok. Ia pergi dengan bungkusan polos di saku jaketnya, dan sebuah rencana berdetak di kepalanya seperti jarum jam. Malam itu, Leona ada di rumah, dengan handuk melilit di kepalanya, bercerita tentang produk perawatan kulit baru yang ia beli. James berpura-pura tertarik, tertawa pada lelucon konyol yang dibuat Leona, dan terus bersandiwara dengan keahlian seorang aktor terlatih. "Aku mau mandi dulu," kata Leona, lalu menghilang ke lorong sementara James mengangguk dengan senyum tipis. Saat itulah jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan pelacak GPS di tangan, ia pergi ke garasi, berjalan dengan langkah tegas namun tanpa suara. Ia membuka kunci pintu mobil dengan kunci cadangan yang ia simpan sejak bulan-bulan pertama pernikahan mereka. Keheningan malam terasa mengejek. Setiap suara kecil, derit gerbang kayu, decit gagang logam, terdengar seperti teriakan di telinganya. Ia membuka laci dashboard, lalu panel samping di dekat kursi penumpang. Ia sempat berpikir untuk meletakkan alat itu di bawah kursi, tapi akhirnya memilih untuk menyelipkannya di balik panel tengah, di antara kabel stereo dan unit pendingin udara. Tempat yang sempit, tak terlihat, sempurna. Tepat saat ia selesai memasangnya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia membeku, darahnya seakan mendingin. Jantungnya berdebar liar. Sejenak, ia takut Leona selesai mandi lebih cepat dan datang ke garasi. Ia diam tak bergerak, tubuhnya tegang. Otot-ototnya kaku seperti batu. Ia mendengar pintu dapur terbuka. Atau itu hanya angin. Lalu suara samar keran air dinyalakan. Mungkin Leona hanya di dapur, mengambil air minum. James tidak yakin apapun, kecuali bahwa ia harus segera menyelesaikan ini dan pergi. Bernapas sepelan mungkin, ia menutup panel itu, menyeka sidik jari dengan lengan kemejanya, dan keluar dari mobil dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara saat menutup pintu. Setiap langkah menuju ruang tamu terasa seperti ujian hidup dan mati. Ketika akhirnya ia melewati ambang pintu rumah, ia mendengar Leona memanggil, "Sayang, kau lihat sisirku?" James menelan ludah, memaksakan senyum, dan menjawab, "Mungkin di kamar mandi dekat lorong. Kau memakainya di sana tadi malam kan?"
Leona berterima kasih dan di dalam hati James merasakan gelombang kelegaan. Nyaris saja. Terlalu nyaris. Sejak malam itu ponsel James menjadi perpanjangan matanya. Aplikasi GPS menunjukkan pergerakan mobil Leona secara langsung, seolah ia duduk diam di kursi belakang mengamati segalanya. Selama 3 hari pertama, tidak ada yang aneh. Leona berangkat kerja, pulang sore hari, memasak makan malam, dan tidur lebih awal sendirian. Tidak ada jalan memutar, tidak ada pemberhentian, tidak ada pengkhianatan yang terlihat. Rutinitasnya bisa ditebak dan bahkan membosankan. James mulai meragukan segalanya. Mungkin Gavin keliru. Mungkin ia benar-benar melihat wanita lain. Atau mungkin Leona merasakan ada yang tidak beres. Bisakah ia merasakan tatapan waspada James, nada bicaranya yang dibuat-buat? Apakah Leona memainkan permainan yang sama? Namun, pada malam keempat, segalanya berubah. James sedang berbaring di sofa, menatap layar ponselnya, ketika Leona masuk dengan riasan lengkap, mengenakan gaun biru yang sudah berbulan-bulan tidak ia lihat. Aku akan pergi dengan teman-teman malam ini. Hanya acara sederhana, ke bar, untuk bersantai, katanya, sambil meraih tasnya dan tersenyum seolah tidak ada yang disembunyikan. James ikut bermain, berpura-pura terkejut dan berkata santai, "Selamat bersenang-senang." Begitu Leona pergi, James menunggu tepat 3 menit. Ia menyambar kunci mobilnya, mengikuti dari jalan paralel, dan menyalakan pelacak dari dashboardnya. Mobil Leona melaju lurus ke pusat kota. Tidak salah lagi. Itu adalah bar yang sama yang dijelaskan Gavin. James memarkir mobilnya 2 blok jauhnya, mengenakan topi untuk menghindari perhatian, dan tetap di sana dari kejauhan, mengamati. Jalanan ramai. Tawa, musik, lampu yang berkelip. Ia melihat Leona keluar dari mobilnya dan masuk ke bar sendirian. Setengah jam kemudian, Leona keluar dengan seseorang di sisinya. Pria itu tinggi, mengenakan jaket kulit, berjalan dengan percaya diri. Perut James terasa mulas. Ia diam-diam mengikuti mereka ke tempat parkir, di mana mereka masuk ke sebuah mobil gelap yang terparkir di bayang-bayang. Ia tidak yakin apa yang harus diharapkan, tapi ia tetap mengamati. Lalu, adegan terburuk dalam hidupnya terungkap di depan matanya. Leona masuk ke kursi belakang. Pria itu menyusul. Di sana, dalam kegelapan area parkir, mobil itu mulai bergoyang. Kaca-kacanya mengembun. Siluet mereka bergerak dengan cara yang tak menyisakan ruang untuk keraguan. James membeku. Seolah waktu berhenti, seolah seluruh dunia diam, hanya untuk menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Amarah membakar dadanya. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekati mobil itu, napasnya terengah-engah, dan menggedor kaca jendela belakang. Sosok-sosok di dalam membeku. Kaca perlahan turun. Mata Leona terbelalak saat melihatnya, dan sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, James mulai bertepuk tangan, dengan senyum pahit dan mengejek yang terukir di wajahnya. "Bravo," katanya, seolah mengakhiri sebuah drama yang mengerikan. Pria itu, terkejut, membuka pintu dan lari tunggang langgang. Leona, syok, menarik gaunnya ke bawah, mencoba menutupi dirinya, tapi sudah terlambat. James berbalik dan pergi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sakit itu sudah berbicara dengan sendirinya. Gambaran itu akan selamanya melekat pada James. Leona, setengah telanjang, benar-benar terekspos, bergegas menutupi dirinya, sementara James bertepuk tangan dengan dada yang terkoyak dan hati yang hancur berkeping-keping. Pria itu melarikan diri seperti tikus, bahkan tanpa menoleh ke belakang, dan Leona, ia tetap di sana gemetar, bingung, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. James pergi tanpa mendengar alasan, tanpa mencari penjelasan. Ia tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Itulah kebenaran yang gamblang. Ia telah melihatnya tanpa filter, tanpa dalih, hanya kenyataan. Dan itu lebih menyakitkan daripada mimpi buruk manapun. Leona tidak pulang malam itu. Ia tetap di dalam mobil selama hampir setengah jam, diam seperti patung, gaunnya kusut, wajahnya terbenam di tangannya.
Ia tidak terisak keras, tapi tubuhnya bergetar seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Suara orang-orang di sekitarnya tidak menembus, seolah-olah dunia menjadi sunyi untuk menyaksikan kejatuhannya. Ketika akhirnya ia menyalakan mesin dan pergi, ia tidak pergi ke rumah teman atau apartemen Derek, pria yang baru saja melarikan diri. Ia berkeliling tanpa tujuan selama hampir 2 jam, menangis dalam diam, tersesat dalam penyesalannya sendiri. Ia akhirnya tidur di mobil, terparkir di sebuah pom bensin. Wajahnya bergaris-garis oleh riasan yang luntur, hatinya hancur oleh rasa bersalah yang datang terlambat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan persis apa yang akan dirasakan James di hari-hari berikutnya. Dikhianati oleh dirinya sendiri. Karena ia tahu James mencintainya. Ia tahu James setia, bahwa meskipun lelah dan terkadang pendiam, James adalah pria yang akan selalu berada di sisinya. Tapi di satu titik, ia memilih jalan yang paling mudah, yang paling pengecut. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah. James sudah pergi. Tempat tidur tidak tersentuh. Pakaiannya hilang dari lemari. Sikat giginya tidak lagi ada di kamar mandi. Ada kekosongan yang berteriak di setiap sudut. Kekosongan yang seolah berkata, "Aku sudah melihat semuanya, dan sekarang semuanya berakhir." Ia menelepon James sekali, 2 kali, 7 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan singkat, lalu pesan panjang, lalu pesan putus asa. Tidak ada hasil. James telah lenyap seolah menguap. Tapi Leona tahu bukan kemarahan yang membuatnya menghilang. Itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri. James sedang mencoba bernapas, dan Leona adalah badainya. Ia menghabiskan sepanjang hari di sofa ruang tamu, melipat kakinya, wajahnya terbenam di bantal. Ia tidak makan, tidak menjawab telepon. Ia hanya terus meninjau kembali setiap langkah yang bisa ia ambil secara berbeda, memikirkan betapa banyak yang ia hilangkan karena tidak berbicara, tidak meminta bantuan, tidak memiliki keberanian untuk berkata, "Aku merasa hampa, tolong lihat aku lagi." Dan ketika malam tiba, ia tahu. Ia tahu James tidak akan kembali. Ia tahu semua yang telah mereka bangun telah runtuh tepat di depan mata mereka. Dan sekarang yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, James, di seberang kota, sedang menandatangani surat-surat yang akan meresmikan segalanya. Tanpa teriakan, tanpa pertengkaran. Hanya rasa sakit dan titik akhir dalam sebuah cerita yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka tulis. Apa yang Leona tidak tahu, atau mungkin ia tahu, tapi memilih untuk mengabaikannya, adalah bahwa tragedi perkawinan ini, yang kini menyebar seperti racun lambat, telah dimulai jauh sebelum malam itu di dalam mobil, jauh sebelum ciuman di bar, bahkan sebelum pertemuannya dengan Derek. Semua ini dimulai dari seseorang yang selalu ia anggap tidak berbahaya. Sahabatnya, Chelsea. Chelsea adalah tipe orang yang selalu tahu apa yang harus dikatakan. Lucu, setia, penuh semangat. Tipe orang yang membuatmu merasa hidup bahkan di hari-hari tergelapmu. Leona mempercayainya sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Mereka telah berbagi rahasia sejak kuliah. Tapi kali ini, nasihat yang diberikan Chelsea membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sedikit demi sedikit akan Leona sadari sebagai dorongan terakhir menuju jurang. Itu terjadi saat makan siang biasa di sebuah restoran kecil dengan botol-botol anggur kosong berserakan di meja ketika Chelsea pertama kali mengangkat topik itu. Leona telah menyebutkan bahwa ia merasa jauh dari James. Tidak ada lagi gestur mesra. Tidak ada lagi tatapan intens. Percakapan mereka terasa seperti tugas administratif. Semuanya berkisar pada tagihan, email, rapat. Tidak ada ruang untuk gairah, bahkan hasrat. Dan di sela-sela tegukan, Chelsea menatapnya dengan senyum miring dan berkata, "Pernahkah kau berpikir untuk bicara lagi dengan Derek?" Leona mengerutkan kening, terkejut. "Apa? Kenapa?" "Karena dia tidak pernah melupakanmu. Kami bertemu beberapa minggu yang lalu. Dia kembali ke kota. Dan tebak apa hal pertama yang dia tanyakan?"
Apakah kau bahagia? Leona tertawa, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan yang dibawa kata-kata itu. Dia memang selalu pandai membuat drama. Chelsea mencondongkan tubuh ke depan, sikunya di atas meja seolah sedang berbagi rahasia terlarang. Dia bilang dia merindukanmu, serius, bahwa kau adalah satu-satunya wanita yang pernah ia pikirkan untuk dinikahi suatu hari nanti. Kata-kata itu bergema di benak Leona selama berhari-hari. Ia tahu ia rentan. Ia merasa tak terlihat dalam pernikahannya sendiri. Tapi ia juga tahu Derek adalah tipe pria yang tahu persis bagaimana cara menyelinap melalui celah-celah. Ia selalu tahu di mana harus menyerang, dan kali ini ia datang dengan dorongan dari seseorang yang Leona anggap sebagai belahan jiwa. Begitulah yang terjadi. Pesan teks pertama, pertukaran tatapan pertama, kopi pertama, kesalahan pertama. Tapi yang tidak pernah ia ketahui adalah apa yang sebenarnya ada di balik pertemuan itu. Beberapa hari setelah tertangkap basah oleh James dan melihat hidupnya runtuh, Leona pergi menemui Derek. Ia butuh jawaban, tidak hanya untuk memahami apa yang telah ia lakukan, tetapi juga untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan Derek. Apakah semua ini hanya untuk kesenangan, atau ada motif lain di balik sikapnya yang menggoda? Ia menemukan Derek di sebuah bar sederhana, jauh dari mata-mata yang ingin tahu. Derek tampak lebih tenang, hampir tenteram, seperti seseorang yang telah menerima perannya dalam cerita ini. Ketika Leona duduk, ada keheningan yang berat di antara mereka, sampai akhirnya Leona memecahnya dengan pertanyaan sederhana yang membawa semua keraguannya. Kenapa kau muncul sekarang? Derek tidak ragu-ragu, karena Chelsea menghubungiku. Mata Leona melebar karena bingung. Apa maksudmu, Chelsea? Dia datang padaku, memberitahuku kau merasa sedih, merasa sendirian, bahwa engkau merindukanku, bahwa engkau masih memikirkanku. Dia bilang, mungkin jika aku muncul, kau akan menyadari apa yang kau lewatkan dengan tetap berada dalam pernikahan yang hambar itu. Napas Leona tercekat sejenak. Ia membawa tangannya ke mulut, tidak yakin apakah ia menahan amarah, malu, atau syok. Dia mengatakan itu padamu? Derek mengangguk. Dia bilang, jauh di lubuk hatimu, kau hanya butuh dorongan, bahwa apa yang kau dan James miliki bukan lagi cinta sejati, hanya sebuah kemudahan, dan bahwa aku adalah hantu yang masih hidup di dalam dirimu. Leona tidak berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Pengkhianatan Chelsea terasa hampir sama menyakitkannya dengan pengkhianatannya sendiri. Tapi kenapa kau melakukannya? Kau tahu aku sudah menikah. Kau tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Derek meletakkan lengannya di atas meja, menatap mata Leona dengan kejujuran yang melucuti. Karena aku jatuh cinta padamu. Selalu begitu. Tapi apa yang kulakukan salah? Aku mencoba untuk bersamamu dengan menghancurkan hidupmu dan hidup sahabatku. Chelsea juga selalu menjadi temanku, Leona. Semua ini kacau, dan aku masuk ke dalamnya dengan sadar bahwa ini adalah jebakan. Leona merosot di kursinya, menekan bibirnya. Rasa malu itu kini luar biasa. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Derek melanjutkan. Tapi kau tahu, kau justru membantuku. Leona mengangkat matanya, bingung. Membantumu? Derek menghela napas lelah. Karena jika James benar-benar mencintaimu, apakah dia akan berjuang untukmu? Aku tidak tahu. Apakah dia akan memaafkanmu? Mungkin. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, jika kau benar-benar mencintainya, kau tidak akan melakukan apa yang telah kau lakukan. Dan jika dia benar-benar pria yang tepat untukmu, ini tidak akan pernah terjadi. Yang tersisa di antara kalian hanyalah cangkang dari sesuatu yang pernah indah. Kita hanya mempercepat akhir dari semua ini. Leona menggelengkan kepalanya, menolak kenyataan itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Derek, betapapun pahitnya untuk didengar. Tapi yang belum Leona sadari adalah bahwa pengungkapan terbesar yang akan mengubah segalanya masih menantinya di depan. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Derek, Leona merasa seperti rumah kosong yang porak-poranda diterpa badai. Setiap kenangan bersama James terasa menyakitkan.
seperti melangkah di atas pecahan kaca. Tawa di dapur, pelukan hangat setelah hari yang melelahkan, bisikan rencana di tengah kegelapan, semuanya kini hanyalah puing-puing kenangan. Leona berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi rasa bersalah menghantuinya kemanapun ia pergi, layaknya bayangan. Dan yang lebih menyakitkan dari kepergian James adalah kehilangan dirinya sendiri. Jauh di lubuk hati, ia tidak lagi mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Itulah mengapa ia bersikeras untuk bertemu James untuk terakhir kalinya. Bukan untuk meyakinkan atau memohonnya kembali, melainkan untuk menghadapi orang yang telah ia sakiti. Mungkin, ia hanya perlu meminta maaf sambil menatap langsung ke mata pria yang hatinya telah ia hancurkan. Ia meneleponnya puluhan kali, mengirim pesan yang tak pernah dibalas, mencoba menghubungi lewat keluarga dan teman-teman mereka, hingga suatu hari, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Hanya 3 kata, "Besok kita bertemu." Keesokan harinya menjelang sore, Leona tiba di alamat yang diberikan. Itu adalah sebuah kafe tua yang sederhana di jalan yang sepi. James sudah ada di dalam. Ia mengenakan kemeja sederhana, wajahnya sedikit tak tercukur dengan ekspresi serius. Namun ia tampak lebih tegar, lebih membumi, seolah-olah di tengah rasa sakitnya, ia telah menemukan pijakan yang kokoh. Leona duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku kesini bukan untuk meminta apapun. Aku tahu, aku telah menghancurkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa semua ini telah mengubahku, sungguh, dan aku minta maaf." James tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya dan menatap cangkir itu, seolah mencari jawaban di dasarnya. "Aku juga sudah berubah, Leona. Kau membuatku melihat diriku sendiri, melihat semua yang selama ini kuabaikan. Kenyataannya, kita sudah lama tersesat. Hanya saja, kau memutuskan untuk pergi tanpa memberitahuku, dan itulah yang paling menyakitkan." Leona mengangguk. Air mata sudah membasahi pipinya. "Aku tidak meminta apapun, James, bahkan pengampunan sekalipun. Aku hanya perlu menemuimu untuk terakhir kalinya dan mengucapkan terima kasih, karena terlepas dari segalanya, kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." James tersenyum sedih. "Kau mengajariku apa itu cinta, tapi kau juga mengajariku apa itu mencintai diri sendiri. Dan hari ini, aku memilih diriku sendiri." Leona berdiri dengan perlahan. James pun ikut berdiri. Sejenak, mereka saling menatap seperti dua orang asing yang pernah menjadi pusat dunia satu sama lain. Namun, saat Leona berbalik untuk pergi, sesosok yang tak terduga muncul di pintu kafe. Itu adalah Chelsea. Waktu seakan berhenti selama sesaat. James tidak bereaksi, hanya menatapnya dengan ketenangan seseorang yang akhirnya melihat gambaran utuhnya. Mata Leona terbelalak karena terkejut. Chelsea menghampiri mereka dengan wajah serius, tanpa riasan, dan tampak jelas gugup. Ketika ia berhenti di depan mereka, ia mengatakan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. "James, aku datang ke sini karena ada sesuatu yang perlu kau tahu. Sesuatu yang bahkan Leona tidak tahu. Aku yang merencanakan semua itu dengan Derek, karena aku jatuh cinta padamu." Udara di sekitar mereka seolah lenyap. "Aku tahu jika aku mendorong Leona kembali pada mantannya, ada kemungkinan besar ia akan melakukan kesalahan. Aku memanfaatkan situasi itu. Aku membohonginya, memanipulasinya. Dan saat kau mengetahuinya, kupikir mungkin, setelah semuanya berakhir, kau akan melihatku." Leona mundur selangkah, terhuyung. "Apa katamu?" Chelsea, dengan tubuh gemetar, menatap sahabatnya. "Aku tidak pernah tahan melihat kalian berdua bersama. Aku selalu bilang itu hanya iri biasa, tapi sebenarnya itu adalah obsesi." James menarik napas panjang. Kini, ia tampak seperti seseorang yang akhirnya melihat seluruh kepingan teka-teki yang buruk, menyakitkan, dan bengkok itu. "Jadi, ini semua yang terjadi."
Aku hanyalah sebuah piala dalam permainan yang kalian berdua ciptakan. Chelsea mulai menangis, tapi James tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berbalik dan melangkah keluar dari kafe dengan langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan dua wanita, dua versi dari luka yang sama, dua masa lalu yang bukan lagi miliknya. James tidak kembali hari itu, juga tidak di minggu berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, ia meninggalkan lebih dari sekadar pernikahan yang hancur. Ia melepaskan beban untuk mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal, dan dengan begitu, ia menemukan sesuatu yang jarang orang temukan setelah begitu banyak rasa sakit, kedamaian. Karena terkadang, kemenangan terbesar adalah bisa melangkah pergi dalam keadaan utuh dari tempat di mana orang lain mencoba menghancurkanmu sepenuhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.